Kali ini kita masih tetap membahas tentang prosesor desktop Intel Core Ultra yang bernama Sandy Arrow Lake S. Bahasan kali ini merupakan kelanjutan dari bahasan yang lalu. Bagi mereka yang tidak mengikuti bahasan yang lalu, kami sarankan untuk melihat video yang sebelum video ini. Hal ini untuk mempermudah agar Anda bisa lebih memahami bahasan kali ini. Pada sesi yang lalu dijelaskan tentang bagian-bagian dari prosesor Intel Core Ultra. Baiklah, sekarang saya ulangi lagi secara ringkas tentang bahasan pada sesi yang lalu. Seandainya kotakan yang besar ini adalah prosesor Intel Core Ultra, maka pada bagian tengahnya ini terdapat chip silikon. Chip silikon ini yang nanti dikenal sebagai inti prosesor atau core atau otaknya komputer. Chip silikon ini pada saat itu dijelaskan tersusun dari beberapa bagian atau terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang dikenal dengan nama compute tile atau CPU tile. CPU ini kependekan dari Central Processing Unit. Kemudian ada IOE tile, Input Output Extender tile. Ada pula di sini SOC tile, yaitu System on Chip tile. Dan ada juga GPU tile. GPU ini kependekan dari Graphics Processing Unit tile. Dia disebut juga IGPU tile, yaitu Integrated Graphic Processing Unit tile. Dan dia juga disebut dengan nama Graphics tile. CPU tile atau compute tile ini berfungsi untuk melakukan komputasi secara umum, secara keseluruhan. Sedangkan untuk GPU tile atau graphic tile ini berfungsi untuk mengolah data-data digital yang akan diubah menjadi data-data visual yang nanti akan ditampilkan di layar monitor. Dan ada SOC tile, saat itu dijelaskan di dalam SOC tile itu terkandung NPU, Neural Processing Unit. NPU inilah yang bertugas untuk mengolah data-data yang berkaitan dengan AI atau machine learning. Selain itu, dia juga memiliki tugas tambahan, yaitu mengatur aliran data antar tile ini. Jadi dialah yang mengatur perputaran data antar tile yang ada. Dan di sini ada IOE tile atau Input Output Extender tile. Dia merupakan perpanjangan tangan dari SOC tile. Di dalamnya ini terdapat jalur-jalur tambahan yang berfungsi untuk berhubungan dengan komponen-komponen atau perangkat-perangkat keras yang ada di luar prosesor. Misalnya, di situ adalah saluran atau jalur PCIe, PCI Express, dan ada jalur tambahan Thunderbolt atau USB 4 dan jalur DisplayPort. Nah, itu ringkasan bahasan pada sesi yang lalu. Kali ini kita akan membahas lebih detail untuk fungsi atau peran dari masing-masing tile itu sendiri. Kali ini kita bahas lebih dahulu tentang compute tile atau CPU tile ini. Compute tile atau CPU tile ini memiliki peran utama atau fungsi utama, yaitu untuk melakukan seluruh komputasi secara umum. Jadi data-data yang masuk komputer itu secara umum nanti akan diolah di sini. Kemudian peran berikutnya, peran utamanya adalah untuk mengeksekusi instruksi dari sistem operasi.
Dan dia juga berfungsi utama untuk mengatur jalannya program sehari-hari. Nah, bagaimana fungsi detailnya? Perlu diketahui di sini bahwa CPU tile atau compute tile ini di dalamnya terkandung beberapa komponen utama. Komponen utama yang penting untuk diketahui antara lain di sini ada P-cores yang merupakan kependekan dari performance cores, dan ada E-cores yang merupakan kependekan dari efficient cores, dan di sini ada Intel Thread Director. Kita bahas satu persatu fungsi daripada komponen-komponen penyusun dari CPU tile ini. Kita mulai dari P-cores yang merupakan kependekan dari performance cores. Ini adalah cores yang memiliki performa tinggi. P-cores ini berperan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan beban kerja yang berat, yaitu beban kerja tunggal atau single thread yang membutuhkan kecepatan maksimal. Jadi tugas dari P-core ini adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Contoh pekerjaan-pekerjaan dengan beban berat tersebut antara lain gaming, menjalankan game-game yang berat, atau untuk rendering 3D, atau menjalankan tugas inskripsi data, atau melakukan kalkulasi matematik yang kompleks, dan tugas-tugas berat lainnya. Karakteristiknya di sini, P-cores ini dia menggunakan arsitektur Lion Cove. Jadi ini arsitektur Lion Cove ini adalah arsitektur baru. Dia ini memiliki peningkatan IPC yang signifikan. Lebih bagus, lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. IPC ini instruction per cycle atau instruksi per siklus. Dan patut diketahui di sini bahwa P-cores ini memiliki frekuensi atau clock rate atau clock speed yang cukup tinggi. Dan nanti dia memerlukan daya yang lebih tinggi dibandingkan nanti yang E-cores ini. Nah, sekarang kita bahas tentang E-cores, efficient cores. Ini adalah core yang efisien energi. Dia memiliki peran atau tugas untuk menjalankan tugas-tugas dengan beban kerja yang ringan. Misalnya untuk beban kerja latar belakang atau background task, dan untuk komputasi paralel atau yang dikenal nanti dengan istilah multitasking. Contoh tugas-tugas ringan yang nanti akan dikerjakan oleh E-cores ini antara lain browsing, menjalankan sistem operasi, updating sistem operasi, pengontrolan email, pemindahan antivirus, dan tugas-tugas ringan lainnya. Dia memiliki karakteristik hemat daya. Karena dia beban kerjanya ringan, otomatis dia akan hemat daya. Walaupun dia ini hemat daya, E-cores ini performanya setara dengan P-cores pada generasi yang lama. Jadi dia setara dengan P-cores pada generasi yang lama. Inilah hebatnya daripada E-cores itu sendiri. Dan dia ini memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan P-cores-nya ini. Inilah yang mengakibatkan salah satu penyebabnya dia menjadi hemat daya. Yang berikutnya adalah komponen yang dikenal dengan nama Intel Thread Director. Tugasnya dia adalah untuk manajemen beban kerja. Maksudnya seperti ini.
Intel Thread Director ini akan bekerja sama dengan sistem operasi. Misalnya sistem operasinya Windows. Dia bekerja sama dengan Windows. Tugasnya dia adalah mengatur atau membagi data-data yang masuk untuk disalurkan kemana. Misalnya apabila data-data itu merupakan beban kerja berat, maka dia akan disalurkan ke P-Course. Apabila beban kerjanya itu ringan, maka oleh Intel Thread Director ini akan disalurkan ke E-Course. Apabila data-data itu merupakan data-data yang berkaitan dengan AI atau machine learning, maka dia akan dikirimkan ke SOC Tile. Karena di sini inilah terletak NPU yang bertugas untuk mengolah data-data yang berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan juga termasuk machine learning. Selain itu, CPU tile atau compute tile ini juga dia melakukan tugas-tugas AI ringan dengan cepat dan latensi yang cukup rendah. Perlu diketahui di sini bahwa untuk CPU tile atau compute tile ini dia menggunakan proses fabrikasi 3 nanometer atau yang sering dikenal dengan istilah TSMC N3B. Intel memberikan nama ini. Jadi ini adalah maksudnya di sini ringkasnya dia itu proses fabrikasinya adalah 3 nanometer. Nah, sekarang bagaimana fungsi untuk masing-masing tile yang lain? Itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.